Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang overview atau ringkasan dari ekstremitas atas manusia ya, atau bagian atas gerak tubuh manusia. Di sini kita bisa lihat yang mana itu ekstremitas atas ya, yang agak berwarna merah di sini. Dimana dimulai dari clavikula sampai dengan sampai dengan distal palang ya. Nanti kita bahas. Nah, di sini udah ada dua ekstremitas atas yang sebelah kiri saya. Di sini ada tangan kiri ya, yaitu dari anterior view. Lalu yang kanan saya itu ada posterior view. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ekstremitas atas tulangnya itu dimulai dari clavikula. Clavikula itu bisa dilihat di sini ya, clavikula. Nah, clavikula ini juga merupakan tulang yang paling sering patah atau fracture gitu. Dan setelah itu kita bisa melihat di sini ada scapula. Ada scapula ya. Jadi scapula ini menghubungkan clavikula dengan humerus. Lalu apa itu humerus? Yaitu ini. Humerus. Saya tulis ya biar ingat. Yang pertama itu ada clavikula. Lalu ada scapula. Lalu ada humerus. Nah, sekarang yang paling sering kalian dengar yaitu ada radius dan juga ulna. Cara bedainnya gimana? Kan di sini ada dua ya, nempel. Yang mana sih radius, yang mana ulna? Caranya tinggal kalian lihat midline. Saya buatin di sini ada midline. Ini midline untuk yang anterior dan ini midline untuk yang posterior. Nah, sekarang kita lihat. Jadi radius itu merupakan tulang yang lebih lateral. Lateral berarti menjauhi midline. Ingat ya, seperti pelajaran kemarin yaitu lateral lebih menjauhi midline. Berarti yang mana radius? Yang ini. Yang lebih jauh. Ini ya. Ini itu radius. Sedangkan ulna itu dia lebih medial atau lebih mendekati garis tengah. Ini ya. Dan juga dia langsung menyatu dengan humerus. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah ulna. Nah, cara ngingetin yang lain yaitu radius dia langsung berhubungan dengan karpal. Ini ya, ini itu disebut dengan karpal. Nah, kita sekarang lanjutin fokus ke karpal terlebih dahulu. Nah, ini adalah karpal ya, yang saya close up, dimana cara ngapalin tulang karpal ini yang warnanya ungu ini. Yang pertama itu kalau saya sendiri ngapalinnya dari jari tengah itu dekat sama yang mana sih, kan yang ini. Itu namanya capitate. Capitate ya. Selanjutnya adalah cari yang kembar. Bukan kembar, tapi maksudnya bentuknya mirip di dekat sini ya. Ini nih namanya ada join di sini ya. Itu namanya carpometacarpal join. Jadi ini ya yang cukup mirip lah bisa dibilang. Dimana namanya juga mirip. Yang di dalam ini namanya trapezoid. Yang di luar ini namanya trapezium. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini ada yang sedikit melengkung. Itu namanya scapoid. Scapoid ya. Scapoid. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya mirip. Itu namanya lunate dan hamate. Jadi yang lebih dekat dengan metakarpal. Ini ya metakarpal. Nanti dijelasin. Jadi itu namanya humate. Dan yang lebih dekat dengan radius ulna itu namanya lunate. Nah, selanjutnya yaitu ini ya.
yang di dekat hamate dan lunate itu namanya triquetral. Dan yang terakhir yaitu pisiform. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah itu kita bisa lanjut. Di sini ada setelah karpal itu metakarpal. Ini ya, itu metakarpal. Setelah metakarpal yaitu ada palang. Ini ya. Nah, itu disebut dengan palang. Nah, setelah itu palang itu bisa dibagi lagi. Ada yang proksimal, ada yang medial, dan juga ada yang distal. Di sini kita bisa lihat ini setelah karpal kan ada metakarpal. Setelah metakarpal, ini ya metakarpal. Setelah metakarpal saya bedain warnanya. Yang merah ini namanya proksimal palang. Ini proksimal. Setelah proksimal ada medial. Ini ya bisa dilihat medial. Sebenarnya sama aja kayak yang pelajaran kemarin, ada proksimal, ada medial, ada distal gitu ya. Ini juga proksimal, cuman yang beda itu adalah jempol tidak punya medial. Jadi yang punya ya sisa 4 jari tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada distal. Distal, jempol punya ya distal. Jadi dia cuman tidak punya medial. Sekian video overview atau ringkasannya, sampai jumpa di video selanjutnya.